총각을 다투는 일이라 하지 않습니까? 지금이라도 당장 저자를 끌어내시게! Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Time Sleep Dr. Jin. Film ini meneruskan episode 1 dan 2. Jika belum menonton episode 1 dan 2, silahkan nonton dulu. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang datang ke masa Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film diceritakan tabib Jin akan dieksekusi oleh Tuan Kim. Namun ternyata Tuan Kim kambuh sakit kepalanya dan langsung pincang di tempat. Di sini tabib Jin menawarkan diri untuk mengobati Tuan Kim, namun ditentang oleh Kyung Tak dan terjadilah sedikit perdebatan. Namun setelah tabib Jin menjelaskan apa yang dialami oleh Tuan Kim, lalu Kyung Tak memperbolehkan tabib Jin untuk mengobati Tuan Kim. Namun jika gagal, tabib Jin akan dieksekusi oleh Kyung Tak. 차례 지금 어쩌려는 건가? 좌상은 안정만. Operasi berlangsung, tabib Jin dibantu oleh Yong-rae dan diawasi oleh Kyung Tak dan tabib kerajaan. Saat operasi berlangsung, mereka menyaksikan dengan seksama dan ternyata ada sedikit perdebatan antara tabib kerajaan dan Kyung Tak. Di sini tabib Jin akan membuat lubang satu lagi di kepala Tuan Kim. 앞쪽에 구멍을 내보자. Supaya gumpalan darahnya dapat dikeluarkan dan Tuan Kim bisa selamat. Namun hal itu sedikit ditentang oleh Kyung Tak dan terjadilah sedikit adu argumen. 아야는 핏덩어리가 보이질 않습니다. 이놈이 대단 목숨을 걸고 저는 죽습니다. 나으리, 최선을 다하겠습니다. 아니, 네 머리통이야. Namun tabib Jin tetap melanjutkan operasinya dengan di bawah todongan pistol dari Kyung Tak. Akhirnya tabib Jin berhasil mengeluarkan gumpalan darahnya. Di sini tabib kerajaan tak mampu untuk melihat dan akhirnya dia pun keluar dari kamar Tuan Kim. Setelah selesai, lalu tabib Jin keluar dari kediaman Tuan Kim dan bertemu dengan Yong-wi dan Yong-rae. Mereka menawarkan tempat tinggal untuk tabib Jin. Karena tabib Jin juga tidak tahu harus tinggal di mana, dia pun akhirnya setuju. Di sini anak dari Tuan Kim yang bernama Daewon tiba-tiba datang dan marah-marah terhadap Kyung Tak karena tidak memberitahu kalau ayahnya sedang sakit dan memperbolehkan untuk dioperasi, sampai menyindir Kyung Tak hanyalah anak selir saja. 내가 없는 틈을 타서 많으십니다. 네. 철로 태어난 한을 풀고 싶어서 니놈이 명심하겠습니다. Saat tabib Jin ada di rumah Yong-rae, tabib Jin dipersilahkan di kamarnya sendiri dan mereka pun ngobrol. Tabib Jin menanyakan apakah pernah bertemu dengan tabib Jin dahulu, tapi sebelum Yong-rae menjawab, tabib Jin sudah menyuruhnya untuk melupakannya. Pada saat Tuan Kim sudah sembuh, Tuan Kim membuat perayaan atas kesembuhan dirinya dan dihadiri oleh para antek-anteknya. Yong-rae pun datang karena Kyung Tak akan memperkenalkannya kepada Tuan Kim. Ibunya Yong-rae membuatkan makanan untuk dipersembahkan kepada Tuan Kim. Tabib Jin pun diundang oleh Tuan Kim. Namun saat akan berangkat, tabib Jin didandani dulu oleh Yong-rae dengan menambahkan buntut rambut di kepalanya supaya terlihat seperti orang-orang pada zaman itu.
Saat berangkat ke tempat Tuan Kim yang mengadakan acara, Yongwi, Yongre, dan Tabib Jin berbincang-bincang tentang tes untuk masuk menjadi pejabat pemerintahan. Di sini Yongwi selalu gagal karena kalah sama orang dalam. Saat itu Yongre pun sedikit kesal dan jalan mendahului mereka berdua. Saat itu Yongwi menyuruh Tabib Jin untuk mengikuti Yongre dan menjaganya. Namun Yongwi datang ke tempat persembunyiannya yang ada pasukannya. Lalu di tempat Tuan Kim mengadakan pesta, ada Gisaeng menari di situ. Dan tariannya disukai oleh antek-anteknya Tuan Kim. Di situ Chong Hong menyindir Tuan Kim dan juga tabib kerajaan kalau Tuan Kim dapat selamat dari kematian dan diselamatkan oleh orang yang akan dihukum mati oleh Tuan Kim. Di sini tabib kerajaan pun kesal dengan pernyataan itu karena ditertawakan oleh antek-anteknya Tuan Kim yang lain. Saat Yongre dan Tabib Jin sudah sampai dan bertemu dengan Kyungtak, mereka pun disuruh masuk. Namun tiba-tiba Pangeran Leha pun datang dan mengoceh bahwa dirinya lah yang menyelamatkan Tabib Jin saat di tebing, dan mengingatkan kalau dirinya juga harus dipersilahkan masuk. Akhirnya Pangeran Leha pun diperbolehkan memasuki tempat perayaan tersebut. Saat akan menemui Tuan Kim, Pangeran Leha memberi pelajaran kepada Tabib Jin untuk meminta uang 100 nyang kepada Tuan Kim dan membagi kepada dirinya. 싫은가? 그럼 자네가 육하다. 개지금 자 기분이다. 지랄. Namun Tabib Jin merasa tidak senang. Saat Kyungtak dan Yongre akan masuk ke dalam tenda perayaan, ternyata ditahan dan hanya Tabib Jin dulu yang diperbolehkan masuk ke dalam tenda tersebut. Setelah sampai di tenda, ternyata Tabib Jin dipuji oleh Tuan Kim dan Tabib Jin ditawari uang, tanah, ataupun kekuasaan akan dikabulkan oleh Tuan Kim. 재물이든 전답이든 신묘한 의술에다 무료. Namun Tabib Jin menolaknya dan tabib kerajaan pun berkomentar, kalau dilepaskan dari hukuman mati itu saja sudah menjadi hadiah yang terbaik. Namun ternyata Tuan Kim mengejek tabib kerajaan karena banyak omong, dan omongnya itu omong kosong saja. Hal itu pun membuat antek-anteknya menertawakan tabib kerajaan. Saat itu Chong Hong pergi dari tenda dan kursinya diisi oleh Tabib Jin. Saat itu Kyungtak datang bersama Yongre dan memberikan makanan dari ibunya untuk Tuan Kim. Namun di sini Yongre malah mendapat cemoohan dari para antek-anteknya Tuan Kim. Yongre yang merasa sedih karena masakan ibunya dihina oleh antek-antek Tuan Kim, dia pun pergi dari tenda perayaan tersebut. Saat itu Pangeran Leha yang mabuk menari-nari di panggung tersebut dan menjadi bahan tertawaan. Karena Daewon merasa jengah dengan tingkah Pangeran Leha, dia pun pergi dari tenda tersebut dan membawa Chong Hong menaiki kapal bersamanya. Di sini Daewon melobi dan memohon-mohon kepada Chong Hong untuk menjadi istrinya. Namun Chong Hong tidak mau menjadi istri dari Daewon. Karena mendapat penolakan dari Chong Hong, Daewon pun menceburkan dirinya bersama Chong Hong dan berusaha untuk menenggelamkan Chong Hong. Saat itu Tabib Jin langsung menceburkan diri ke dalam sungai untuk menyelamatkan Chong Hong. Saat sampai di daratan, lalu Pangeran Leha pun datang untuk melihat keadaan Chong Hong. Dan Tabib Jin pun berusaha untuk menyelamatkan Chong Hong. Di sini Tabib Jin memberikan napas buatan untuk menyelamatkan Chong Hong. Hal ini dilihat oleh semua orang di situ dan juga ada Yongre. Hal itu membuat Yongre tambah kesal karena hal itu sangat aneh untuk orang-orang pada zaman itu. Akhirnya Tabib Jin berhasil untuk menyelamatkan Chong Hong.
Saat itu Yongre pun pergi dari tempat itu dan dikejar oleh tabib jin. Tabib jin menjelaskan apa yang dia lakukan kepada Chong Hong tadi. Namun Yongre tetap kesal dengan tindakan tabib jin tersebut. Saat perjalanan pulang, tabib jin dan Yongre tidak berbicara sepatah kata pun. Saat di tengah perjalanan, Yongre bertemu dengan anak kecil yang bernama Sik, dan mereka pun ngobrol sebentar. Namun tiba-tiba ada rombongan Tuan Kim yang mengendarai kuda dengan seenaknya karena terburu-buru untuk ke istana. Di sini rombongan tersebut menabrak Sik. Namun ibu Sik coba melindungi Sik dan ternyata ibunya yang tertabrak oleh kuda lalu pingsan. Sik pun menangis sejadi-jadinya. Saat itu tabib jin akan membantu ibu Sik dengan membawanya ke rumahnya dan dibantu oleh Pangeran Leha. Sedangkan Yongre pulang ke rumah untuk mengambil alat-alat kedokteran milik tabib jin. Saat sampai di perkampungannya Sik, ternyata Pangeran Leha tercengang dengan keadaan di situ yang terlihat sangat kumuh. Kemudian scene berpindah saat Yongre akan membawa peralatan kedokterannya kepada tabib jin. Ternyata tasnya diambil oleh para pencuri bawahannya Jopal yang bernama Gebok. Dan terjadilah kejar-kejaran. Akhirnya terpojok dan di sini ada negosiasi dari Jopal dan Yongre. Saat itu tasnya pun dibuka oleh anak buah Jopal dan ternyata barang-barang tersebut milik tabib jin. 아니, 형님, 땅에서 갖고 있던 걸 내가 본 것 같은데? Jopal mengingat kalau tabib jin sudah menyelamatkan nyawanya. Jadi anak buah Jopal yang mendapatkan salam olahraga dari Jopal dan diberi perintah untuk membawa tas tersebut kepada tabib jin. Saat di pertengahan jalan ternyata Yongre kelelahan. Lalu Gebok disuruh untuk mengantarkan tasnya dulu untuk tabib jin. Setelah tasnya sampai, lalu tabib jin mempersiapkan semuanya dan akan melakukan operasi. Dan akhirnya Yongre pun datang, lalu bersiap untuk membantu operasi tersebut. Saat operasi akan dilakukan, ternyata ayah dari Sik pun datang dan menyuruh untuk tidak melakukan operasi tersebut. Namun tabib jin tetap bersikeras untuk melakukan operasi. Ayah Sik bilang kalau bagi mereka mau hidup atau mati pun tidak ada bedanya. Sehingga terjadilah sedikit percekcokan. Di situ tangan tabib jin tidak sengaja terkena pukulan dari ayah Sik yang menggunakan palu, sehingga membuat jari tabib jin kesakitan. Namun saat tabib jin menjelaskan kalau dia melakukannya itu gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali, membuat ayah Sik pun memperbolehkan istrinya untuk dioperasi supaya selamat. Saat itu semuanya pun keluar, kecuali tabib jin dan Yongre yang akan melanjutkan operasinya. Saat akan menjahit, ternyata jari tabib jin yang terkena palu dari ayah Sik tadi terasa sakit yang luar biasa, sehingga sulit untuk menjahit lukanya. Hal ini membuat Yongre membantu tabib jin. Saat operasi sudah selesai, Yongre dan juga tabib jin berbincang-bincang di dekat hutan. Yongre menyampaikan kalau dirinya sangat kagum kepada tabib jin. Dan tabib jin menceritakan apa yang dilakukannya pada Chong Hong tadi hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Di sini Yongre meminta maaf kepada tabib jin dengan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Yongre mengajak tabib jin untuk melihat pemandangan kota dari atas bukit. Dan tabib jin pun teringat dengan Mina yang ada di zaman sekarang. Saat itu mereka berdua berjalan pulang ke rumah dan bertemu dengan orang yang sedang sakit, muntah-muntah dan berak di tempat. Itu adalah penyakit Guejil. Guejil itu adalah kolera. Dan Yongre pun merasa ketakutan dengan hal itu. Lalu film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini
supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.